Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alinayah, bertemu lagi dengan saya Lutfi Nuril Awaliyah di acara kajian episode kedua bersama pemateri yang sangat luar biasa. Siapa lagi yang tidak mengetahui beliau, Master of Bahasa Arab. Ya. Beliau adalah Bapak Nang Suherman SPD. Halo Bapak, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Nah, dilaguti Arab ya, dilaguti Indonesia aja ya. Dilaguti Indonesia. Gimana Bapak puasanya Bapak? Insya Allah tetap semangat. Alhamdulillah semangat ya, untuk teman-teman juga semuanya harus semangat. Karena kita juga di sini insya Allah semangat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, karena saya sudah tidak sabar mendengar materi dari Bapak, maka saya akan berikan waktunya untuk Bapak untuk menyampaikan materi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasulil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sahabat setia kajian Ramadan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang tercantum di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 6, bagaimana di sana disebutkan keistimewaan Al-Qadar. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keistimewaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Rahasia ini, kalau boleh saya mengutip dari ahli tafsir yang bernama Bapak Quraisy Shihab, beliau menyatakan di dalam bukunya bahwa setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran, uraian Al-Quran yang diawali dengan wama adroka, itu menunjukkan sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Kenapa demikian? Karena tidak ada satupun yang dapat memprediksi kapan akan terjadinya Lailatul Qadar dan di mana kira-kira akan terjadi Lailatul Qadar. Ini yang menunjukkan betapa luar biasanya Lailatul Qadar, yang menunjukkan kemuliaan yang maha agung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin umat Islam di seluruh dunia mengharapkan bertemu dengan Lailatul Qadar, karena tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan terjadinya. Lantas pertanyaan sederhananya, apa sebetulnya Lailatul Qadar itu? Dan bagaimana kiat untuk bisa memperoleh Lailatul Qadar itu? Serta apa keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Lailatul Qadar? Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama bahas apa itu Lailatul Qadar. Apa saja manfaat yang dapat kita raih untuk bisa menjadikan malam-malam di bulan Ramadan ini sebagai malam Lailatul Qadar, serta keistimewaannya apa saja.
sehingga semua orang mendambakan untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Hadirin jamaah kuliah dan jamaah majelis kajian Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat secara bahasa, Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu Lailatun dan Al-Qadar. Di dalam bahasa, Al-Lail itu berarti menunjukkan malam. Tetapi di sini menggunakan tak marbutah. Lailatun. Ini menurut kaidah bahasa Arab. Tak marbutoh yang di akhir kata itu menunjukkan kebiasaannya adalah menunjukkan bentuk mu'anas atau bentuk perempuan, seperti ustadatun, guru perempuan, tholibatun, siswi atau murid perempuan, dan seterusnya. Tapi terkadang tak marbutoh juga dipakai atau digunakan yadullu alal wahid, menunjukkan kepada satu. Contoh yang sudah populer, ada kata takbiratul ihram, itu menunjukkan satu kali takbiratul ihram. Dan di sini pun Lailatul Qadar, Lailatul menunjukkan ada satu malam, dan berarti di sini menunjukkan bahwa tak yang ada adalah untuk menunjukkan satu. Jadi dalam kamus bahasa Arab, Lailatun itu ada satu malam. Dalam bulan Ramadan terdapat satu malam. Selanjutnya kata Al-Qadar. Menurut bahasa dan tata bahasa Arab, Al-Qadar ini dikenal dengan istilah mustarok, yakni satu kata, satu lafaz, tapi banyak memiliki makna. Contoh dalam Al-Quran ada kata yadun, yadullahi. Yadun itu adalah tangan, tapi makna yang lain kata yadun itu adalah diartikan dengan kekuasaan. Begitupun Al-Qadar. Ini banyak sekali para ulama yang mengartikan Al-Qadar. Di sini saya akan menyebutkan 4 saja mustaroknya Al-Qadar, satu lafaz, tapi maknanya banyak sekali. Yang pertama, Al-Qadar itu diartikan sebagai ukuran atau kadar, takaran. Hal ini merujuk kepada surah Al-Zukhruf ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin. Dan dialah Allah yang menurunkan air dari langit biqadarin, dengan takaran, dengan ukuran. Sehingga Al-Qadar dikatakan ukuran atau takaran. Dengan demikian, para ulama yang beranggapan bahwa Al-Qadar diartikan dengan ukuran, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan ukuran, penuh dengan takaran, penuh dengan formasi yang jelas. Yang kedua, mustaroknya Al-Qadar, makna selain takaran adalah kemuliaan. Para ulama yang mengartikan bahwa Al-Qadar itu kemuliaan, ini merujuk kepada surah Az-Zumar ayat 67. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan tidaklah mereka itu memuliakan Allah dengan semestinya. Inilah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Para ulama mengartikan malam penuh kemuliaan berdasarkan surah Az-Zumar ayat 67. Sehingga Lailatul Qadar, para ulama yang beranggapan malam istimewa, karena pada saat itulah ada beberapa hal yang istimewa yang Allah berikan dan turunkan kepada hamba, terutama hamba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, arti mustaroknya Al-Qadar, persamaan kata Al-Qadar itu maknanya adalah menyempitkan.
Para ulama yang mengartikan bahwa Al-Qadar itu bermakna menyempitkan, ini merujuk kepada surah Ar-Ra'd ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dan Allah lah yang melapangkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah pun menyempitkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Inilah yang dimaksud para ulama menggunakan arti Al-Qadar dengan menyempitkan. Para ulama yang beranggapan menyempitkan ini maksudnya adalah bahwa pada saat Lailatul Qadar maka akan sesak, akan penuh sesak bumi ini dengan turunnya malaikat sehingga menjadi sempit bumi ini. Yang terakhir, arti atau mustaroknya persamaan Al-Qadar di dalam bahasa Arab ini ada yang mengartikan waktu yang ditentukan. Para ulama yang mengartikan waktu yang ditentukan terhadap Al-Qadar ini merujuk kepada surah Toha ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jikta ala qadarin ya Musa. Engkau telah datang atas waktu yang telah ditentukan, wahai Musa. Inilah 4 makna di antara sekian banyak makna yang terkandung dalam kata Al-Qadar. Sehingga kalau boleh disimpulkan, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kesempurnaan, yang pada malam itu sesak, penuh sesak, sempit, sehingga dunia ini penuh dengan turunnya para malaikat, dan waktunya pun telah ditentukan, sehingga Lailatul Qadar memang pantas menjadi sesuatu yang agung dan didambakan oleh seluruh umat Islam. Hadirin para pemirsa kajian Ramadan yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dari sisi bahasa dan istilah apa itu Lailatul Qadar. Yang kedua, apa keistimewaan Lailatul Qadar? Kalau melihat surat Al-Qadar ayat 1 sampai 6, di situ sangat jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu Lailatul Qadar dan keistimewaannya pun apa saja. Kita bisa lihat terjemahannya. Di dalam Al-Qur'an ayat pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Kita tahu bersama bahwa pada malam Lailatul Qadar lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kita kenal mungkin galaksinya entah galaksi yang mana, di langit yang mana Allah menurunkan, entah di langit ke-1, ke-2, sampai ke-7. Yang jelas pada malam Lailatul Qadar itulah Allah menurunkan Al-Quran yang maha mulia, yang sangat dikagumi oleh semua umat Islam, karena sebagai pedoman hidup bagi kelayakan hidup kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Sehingga di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Satu itu, bahwa keistimewaan Lailatul Qadar karena pada malam itu turun sekaligus. Berbeda dengan nuzul Quran. Nuzul Quran turun dari langit Baitul Izzah menuju Rasulullah SAW yang dikatakan pada malam 17 Ramadan. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran, karena ayat dan surat pertama itulah turun, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hadirin jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam keistimewaan, di mana tadi disebutkan bahwa Al-Qadar itu adalah istimewa.
istimewa karena ada sesuatu yang istimewa, yakni Al-Quran Allah turunkan. Selanjutnya yang ketiga, di antara keistimewaan Lailatul Qadar adalah yang disebut dengan malam lebih baik dari 1000 bulan. Allah sebutkan di dalam firman-Nya bahwa malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita konversikan di dalam tahun, itu tidak kurang dan tidak lebih, berkisar antara 83 sampai 84 tahun. Sehingga kalau ada orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pada saat itulah seolah-olah ia seperti beribadah selama 1000 bulan atau 83 sampai 84 tahun, yang menurut ukuran kacamata usia umat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang sampai mencapai lebih dari di atas 80 rata-rata. Yang terakhir, keistimewaan dari Lailatul Qadar adalah turunnya para malaikat. Di sana dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turunlah para malaikat beserta malaikat yang paling luar biasa sebagai pembawa Al-Quran, yakni warruh, yaitu malaikat Jibril alaihi. Beliaulah yang menjadi pemandu para malaikat, sehingga Allah sebutkan terpisah, tanazzalul malaikati warruh, turunlah seluruh malaikat dan malaikat Jibril semua, sehingga sesak penuh di alam dunia ini dengan kehadiran para malaikat yang tiada lain, mereka semua memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin yang pada saat itu sedang melakukan ibadah. Hadirin para pecinta kajian Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada keistimewaan inilah maka tidak heran kalau seluruh umat Islam, terutama yang mengetahui keistimewaan dari Lailatul Qadar, mereka betul-betul ingin bertemu dan bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Selanjutnya, kiat apa agar kita bisa dan mampu mendapatkan Lailatul Qadar? Meskipun di dalam Al-Quran memang sulit, di luar nalar, karena tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan terjadinya Lailatul Qadar. Namun kalau kita baca di dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau merangkum ada 47 bagaimana, kapan, dan tanda-tanda akan terjadinya Lailatul Qadar. Salah satu yang paling termasyhur adalah sesuai dengan hadis Rasul bahwa malam nuzulul Quran biasanya ada dan hadir pada 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan para ulama berbeda pendapat. Mereka ada yang menganggap bahwa Lailatul Qadar berada pada tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27 dan seterusnya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa 10 terakhir di bulan Ramadan itulah waktu yang tepat untuk menjadikan alasan kita semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal kiat yang harus kita lakukan untuk bisa meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya yang termasyhur adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan atau diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra akhir syahri Ramadan syaddada mi'zazahu wa ahya lailahu wa aiqadu ahlahu. Yang pertama adalah meningkatkan seluruh kemampuan potensi yang telah Allah berikan di 10 terakhir bulan Ramadan,
Sebagaimana hadis tadi menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 10 terakhir bulan Ramadan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir, membaca Al-Quran dan iktikaf di masjid. Dengan demikian maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ibadah apapun ketika dilakukan pada malam itu mudah-mudahan berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, masih dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi yang diterima dari Siti Aisyah, bahwa amalan atau kiat yang harus kita lakukan ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Araita in alimtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha." Kata Siti Aisyah, seandainya aku mengetahui bahwa ini malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku katakan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kata Rasulullah, ya Aisyah, bacakanlah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bacalah doa itu sehingga Allah akan melimpahkan karunia dan ampunan kepada kita sekalian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kiat yang mesti dan kita lakukan di 10 akhir Ramadan ini berdasarkan kepada pendapat yang mayoritas ulama, terutama dari Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau menyebutkan bahwa orang yang menyaksikan malam Lailatul Qadar pada saat berjamaah, maka pada saat itulah ia telah mendapatkan bagiannya. Sehingga kiat yang perlu kita lakukan pada yang ketiga ini adalah usahakan dan paksakan untuk bisa melakukan sholat subuh dan isya berjamaah. Karena pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan hadir bagi orang yang selalu melaksanakan berjamaah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan di ibadah Ramadan kali ini kita mampu mendapatkan Lailatul Qadar yang didambakan oleh seluruh umat Islam ini, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin, yang tentunya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, menjadi manusia yang berguna, khususnya bagi dirinya, umumnya bagi seluruh umat manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ma'ajmalah hadzal bahsu ya Ustadz. Sangat inspiratif sekali karena dibahas kata per katanya menurut ilmu ma'ani, menurut secara tata bahasanya sangat detail sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, karena saya mendengarnya secara langsung juga sangat takjub karena dibahas begitu detail. Kesimpulannya adalah lakukanlah ibadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Karena peristiwa Lailatul Qadar tidak setiap orang bisa merasakannya, maka haruslah kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan indah penuh berkah bersama MTS Al Inayah.